syukur itu adalah dengan kita yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Ya. Yang kedua adalah kita sujud syukur. Ya. Yang ketiga adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Itu adalah orang yang bersyukur. Nih kita kadang-kadang bersyukurnya kalau kira dapat nikmat yang gede ya. Orang bagi duit 1 juta, alhamdulillah. Oh, langsung kontan tuh alhamdulillah. Ya, tapi sujud syukurnya juga lupa. Ya, gitu. Dikasih sehat, bangun tidur sehat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah. Ya. Nah itu. Jadi kita kalau dapatkan nikmat ya, nikmat sehat ya, atau kita selamat dari ketabrakan, syukur ya, dapat rezeki, syukur ya. Itu dengan alhamdulillah. Yang kedua dengan sujud syukur ya. Ini dapat obyekan gede ya, syukur. Sujud syukur ya. Tapi sujud syukur itu ya harus punya wudu. Ya, menghadap kiblat. Ya. Jangan begitu gol bola sujud syukur di lapangan langsung sujud lagi. Itu bukan sujud syukur bukan. Ya. Iya, ya. Ntar contoh lagi. Ya. Habis dapat apa di jalanan sujud lagi. Enggak, sujud syukur itu ya kita harus punya air wudhu, ya kan? Kemudian kita menghadap kiblat, sujud 1 kali. Itu baca sajadah lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu li haulihi wa quwwatihi. Ya, sujud 1 kali, salam. Itu sujud syukur. Ya. Kalau sujud lupa ya, sujud juga ya, sujud apa namanya sahwi, sujud sahwi 2 kali sujud ya, 2 kali subhanallah la yanamu wala yashu, masuk ya Allah yang nggak pernah lupa, nggak pernah tidur gitu ya. Duduk Allahu Akbar, sujud lagi subhanallah la yanamu wala yashu, sujud lagi, beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya di akhir sujud sahwi, ya gitu. Jadi ada sujud syukur, ada sujud sahwi, ya. Ada lagi sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah kita sujud kalau menemui ayat-ayat tilawah. Ya, ayat-ayat tilawah kalau dalam Al-Qur'an tuh ada tandanya tuh. Ya. Ada tandanya, ya. Apa itu tanda panah gitu ya. Ya. Dan di pinggirnya juga ada sujud ya, sajadah namanya. Di pinggirnya ada tulisan sajadah. Dan di wakafnya itu ada tanda-tanda. Itu tanda sujud tilawah. Kita disunatkan untuk sujud kalau ketemu ayat-ayat tilawah. Ya, ayat-ayat tilawah. Antara lain sujud tilawah kalau kita membaca surat Iqra, Al-Alaq, di akhir itu ada ya ayat untuk kita sujud tilawah ya. Wasjud waqtarib. Ya, jadi wasjud waqtarib, langsung sujud. Enggak pakai ruku, langsung. Terus bangun lagi, Allahu Akbar. Terusin baca ayatnya lagi. Baca lagi dah. Ya, surah enggak pakai baca Fatihah. Ya, langsung ya baca aja inna anzalnahu fi lailatul qadar atau qul huwallah. Selesai baru ruku. Itu namanya ya ada tilawah. Ayat tilawah. Itu kalau lagi sholat. Kalau lagi sholat. Jadi kalau lagi sholat wasjud waqtarib, langsung sujud. Ya, subhanallah wa bihamdihi. Terus bangun lagi. Terus baca surah dah. Kalau itu ada surahnya belum habis, habisin. Kalau udah habis baca surah lain. Habis selesai, ya, terus ruku.
baru itu kalau di sholat. Kalau lagi duduk baca Quran, nah ya kalau kita nggak mau sujud baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi yang bagus sujud ya, kita lagi ngadep sono baca Quran, ya udah putar aja ngadep ke sono, sujud aja langsung. Ya sajadah Allahu akbar sajadah lagi kalau kau sama berikutnya duduk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi baca Quran lah. Kalau lagi duduk ya duduk ya. Nah, kalau lagi ya, khatam Quran biasanya bacanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sujud rame-rame susah. Lagi khatam Quran rame-rame gitu. Ya, baca ketemu ayatnya, nih Iqra dibaca, ketemu ayat wasjud waqtarib. Jangan sujud ya. Sujud rame-rame sudah. Lagi belum tentu punya air wudu. Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ya, nah di sini dikatakan kufur nikmah ya, dia bawahnya kufur nikmat itu tercela ya, gitu. Nikmat yang banyak sekali Allah berikan ya, banyak sekali yang Allah berikan yang nggak mungkin kita dapat menghitungnya, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bersyukur dengan kita tingkatkan iman kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi ya, orang yang kufur nikmat ada musyukur nikmah ya. Orang yang kufur nikmat itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa suhbatul ahmaq ya su'mun ya, dan orang yang bergaul dengan orang yang zalim ya, itu adalah sial ya, nggak mendapat keberkahan, kurang berkah. Kalau bergaul dengan orang yang suka maksiat ya, bergaul sama orang yang suka zalim ya, itu adalah ya su'mun, sial, nggak ada berkahnya ya. Apa itu al-ahmaq, apa itu zalim ya? Al-ahmaq wa di usai bi ghairi mahallihi ma'al ilmi bi qabihi ya. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan dia tahu itu perbuatan jelek. Nah, itu ya, itu zalim. Kalau nggak tahu sih namanya, tapi dia tahu ya itu perbuatan yang melanggar ya, itu termasuk zalim. Umpamanya secara bahasa kita ya, secara bahasa ya, zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Taruh sepatu di atas meja, dia tahu itu bukan tempat sepatu, tapi taruh juga bandel. Bandel taruh juga gitu, itu zalim ya. Nah, secara syariat pengertian zalim itu adalah ya melakukan sesuatu ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim, nggak sembahyang zalim, yang orang zalim itu ya, nggak bersedekah termasuk zalim. Kenapa? Karena sholat itu perintah Allah. Dan sholat itu memang harus kita lakukan, gitu. Harus kita lakukan, ya. Nah, kenapa harus kita lakukan? Allah sudah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kehidupan. Maka sudah tempatnya lah kita untuk sujud kepada Allah. Tempatnya lah hanya kita minta kepada Allah, gitu, ya. Paham ya. Tapi kalau kau mintanya ke dukun, bukan tempatnya. Memang dukun yang ciptain kita, memang dukun yang memberikan kita nikmat ya, bukan tempatnya. Nah, itu termasuk juga zalim. Zalim yang paling besar adalah syirik, mensekutukan Allah yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Itu zalim yang paling besar. Ya, Luqmanul Hakim menasihatin kepada anaknya, ya bunaya,
la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah kau berbuat zalim. Sungguhnya buat zalim itu adalah suatu dosa besar. Jangan berbuat syirik, karena syirik itu adalah zalim yang paling besar. Ya. Jadi syirik mensekutukan Allah, ya, itu adalah dosa besar, ya, dosa besar. Itu adalah zalim yang paling besar, zalim yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, gitu. Jadi bukan pada tempatnya, ya, gitu. Itu zalim. Nah, yang zalim, ya, di mana di sini ya dikatakan, ya, bahwasanya, ya, apa tadi? Ya, jadi kufur nikmat, ya, kemudian bergaul dengan orang zalim itu adalah sial, ya, tidak ada keberkahan, ya, itu tidak ada keberkahan, ya, su'mun, berkah, ya. Maka janganlah bergaul dengan orang yang zalim, su'mun, ya. Su'mun adalah ghairu mubarak, ya, tidak ada keberkahan, ya. Kalau berteman sama orang yang zalim, yang suka maksiat, berbuat tidak baik, ghairu mubarak, tidak berkah. Kama ruya at-Tabrani an Bashir annahu qala, semuanya diriwayatkan oleh, ya, Imam Tabrani dari Bashir, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, isrifil ahmak, isrif, jauhkan, putuskan hubungan dengan orang yang zalim, ya, jauhkan atau putuskan, ya, daripada bergaulan berteman dengan orang yang zalim, ya. Bikasil hamzah warra, ya, isrif, kasroh hamzahnya, roknya dikasrohkan, ya, gitu. Jadi isrif, ya, ikto, ya, wadah, ya, putuskan, ya. Wal makna artinya la tusahibuhu likabihalatihi, la tusahibuhu, jangan kau bergaul dengan orang yang zalim, jangan bergaul likabihalatihi, ya, karena perbuatannya itu, jangan ngikutin perbuatannya, bergaul, ya, jangan, ya, bergaul, jangan mengikuti perbuatan orang yang zalim, gitu, ya, gitu. Li'anna taba'a katiba syarakatuhu wa qad yasruku tabauka minhu, karena kalau kita bergaul sama orang yang zalim, orang yang suka berbuat tidak baik, orang yang suka bermaksiat, ya, itu akan mempengaruhi diri kita. Kita bisa terpengaruh, bisa jadi ngikut kepada orang-orang yang zalim itu. Jadi watak kita nanti juga bisa dipengaruhi oleh watak mereka kalau kita bergaul dengan orang yang zalim, ya, dengan orang yang zalim, ya. Maka itu bergaullah dengan, ya, orang-orang yang baik, ya, bergaul di majlis taklim, ya, kita sholat selalu berjamaah, berdagang dengan orang yang baik, ya. Nah, kalau kita bergaul dengan orang yang zalim, maka itu akan mempengaruhi jiwa kita, ya. Ada pepatah mengatakan, bergaul dengan tukang las kita bisa panas, atau bisa juga kena apinya atau debunya, itu. Tapi bergaul dengan tukang minyak wangi tidak akan wangi, walaupun kita beli, walaupun nggak beli, paling nggak dicolekin, itu wangi, ya, paling nggak, ya, dicolekin wangi, kita dekat dengan minyak wangi, ya. Nah, itulah, ya. Jadi katakan bahwasanya, ya, wasuhbatul ahmak su'mun, ya, bergaul dengan orang-orang yang zalim, yang suka berbuat maksiat, yang tidak baik, itu adalah sial, ya, karena akan menghilangkan keberkahan hidup kita, ya. Jauhkan itu, ya. Jadi bergaullah, ya, di majlis-majlis taklim dengan teman-teman yang baik, ya, berdagang dengan teman-teman yang baik, ya, itu, ya, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya,
khoslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran wa malam takuna fihi lam yaktubullahu syakiran. Ya. Ada dua hal. Siapa yang mempunyai dua hal, pada dua hal ini kata Allah syakiran wa sabiran, maka Allah akan catat dia sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Ya, khaslatani, ya dua hal. Ya, ada dua hal. Siapa yang ada mempunyai sifat dua hal ini, Allah akan catat dia sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Ya. Wa man lam takuna fihi lam yaktubuhullahu syakiran wala sabiran. Tapi yang punya sifat ya dua hal ini tidak dicatat sebagai orang yang sabar dan orang yang syukur. Ya kalau nggak punya sifat itu. Apa sifat dua hal ini yang bisa seorang menjadi dicatat menjadi orang syukur dan orang sabar? Ya kalau dia punya dua sifat ini, man nazara fi dinihi ila man huwa faqahu fattada wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddallahu bihi alaihi kataballahu syakiran wa sabiran. Ya, man nazara fi dinihi, siapa yang berpendapat yang berpandangan yang melihat agamanya itu ya urusan agama kepada orang yang lebih tinggi. Urusan agama ya ngelihat kepada orang yang lebih alim ya yang lebih alim ya dari kita fattada bihi, kemudian kita ngikutin ya orang alim ya dia rajin sembahyang malamnya ikuti orang alim ya sembahyang berjamaahnya di masjid itu kita ngelihat ke atas ya atau orang yang pemurah, orang kaya pemurah sedekah kita ikutin, kita bersedekah juga gitu ya. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu, kalau masalah dunia masalah duit lihat kepada yang lebih rendah dari kita ya lihat rendah kita ya. Kita punya motor, lihatnya orang yang punya sepeda, alhamdulillah. Saya punya motor, ada orang yang jalan kaki dari sono kemari, alhamdulillah. Itu ya, itu melihat kepada yang lebih rendah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Benar. Jadi kita tolongin, kita bantu dia, kita bersyukur pada Allah ya. Ya, maka ya wa nazara fi dunyahu, melihat dunia, urusan dunia itu lihat kepada yang lebih rendah. Hamidallah, maka dia akan bersyukur pada Allah. Ma fadalahu bihi alaihi, Allah telah memberikan kelebihan kepada kita. Kalau kita syukur, kita bersyukur, alhamdulillah Allah kasih kelebihan. Orang-orang masih berjalan kaki, masih sepeda, alhamdulillah sudah punya motor. Itu, maka ini orang yang punya sifat ya urusan agama, lihat ngeliatnya ke atas, rajin ibadah karena ngelihat orang yang rajin ibadah. Kalau urusan dunia lihatnya ke bawah ya, kita bersyukur ya. Maka orang yang demikian itu kata Allah syakiran sabiran, dicatat sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar ya, orang yang sabar ya. Ya, tapi sebaliknya waman nazara fi dinihi ila man huwa dunahu, siapa orang memandang urusan agamanya itu kepada yang lebih bodoh, yang lebih rendah, yang lebih malas ya, itu wa nazara dunyahu ila man huwa faqih, dan urusan dunia melihatnya ke atas, lihat yang kaya akhirnya dia pengen juga kaya. Nah, makanya banyak orang ya susah lihatnya ke atas, pengen nguber orang, akhirnya apa, nyari duitnya, korupsi dikerjain ya kan, nipu orang dikerjain, pengen dia kayak orang banyak gitu. Nah itu, nah orang yang begini nih ya kalau melihat agama lihatnya ke bawah, dia kagak sembahyang tuh. Lihat ke bawah, mau Cina ke sembahyang duitnya banyak juga. Lihatnya ke bawah ya. Tapi kalau dunia lihatnya ke atas, sumber ya, pengen
sampai ngerjain dah, bohong-bohong dikerjain juga supaya dapat duit. Nah, itu orang yang begini nih kata ya, lam yaktubullahu syakiran wala sabira. Ya, enggak dicatat sebagai orang yang syukur, orang yang sabar. Ya, nah, inilah ya. Jadi kita ya harus ya melihat ya untuk semangat ibadah kita, lihat kepada orang-orang yang ahli ibadah ya, kita ikutin, jangan ngelihat doang. Ini cuma ikut maulid doang, denger ceramah pulang aja. Ikutin fakta, ikutin ya, ikutin tuh apa yang kita dengar, yang kita tahu tuh, ikutin tuh ibadahnya ya, ibadahnya semampu kita ya, kita ya rajin berjamaahnya, rajin ngajinya ya, maka dicatat sebagai orang yang sabar. Jangan sebaliknya ya, kalau sebaliknya ngelihat ya orang males dia ikut ya, adanya ketemu masjid tuh kagak ke masjid, saya jauhan sih. jangan gitu, lihat ya ke atas itu ya, masalah ya agama lihat ke atas ya, malah dunia lihat ke bawah ya. Ya itulah ya gimana makalah yang ke-26 ya, besok makalah yang ke-27 wal makalatus sabiatu wal isrun ya. Tas ya masih itu ya, masih ada waktu ya. Jadi sekali lagi di sini dijelaskan kita harus ya tingkatkan terus iman takwa kita, ibadah kita dari hari ke hari. Kita tiap Jumat sudah selalu dengar ya dalam khutbah khatib selalu mengatakan ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, kan ini takwa kita kan masih lemah. Tingkatin terus biar takwa kita naik sampai pada haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati ya sebelum kau dalam keadaan beriman. Illa wa antum muslimun ya, kecuali kau dalam keadaan ya sebagai seorang muslim ya. Jadi keimanan kita tingkatkan, kita jaga terus ya sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita jaga iman kita. Karena hidup ini kan bergelombang. Ya, naik turun gitu. Nah, setan ada, hawa nafsu ada. Ya, kadang-kadang kita lagi pusing nggak punya duit, setan godain dah. Males dah tuh. Ke masjid males banget ini, dengkul lemes nih nggak punya duit. Ya, nah itu kan setan. Tapi kita harus ya, terus ya jaga ya daripada yang demikian itu ya. Jadi kita sekali lagi hidup ini hendaklah betul-betul kita perhitungkan ya. Lagi mau tidur hitung dah tuh dari pagi udah ngapain ya, dunia sama akhiratnya bagaimana ya, bagaimana dalam dari pagi sampai sore kita hitung hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung ya. Nah, hidup kamu sebelum dihitung nanti di yaumil kiamah ya, di yaumil kiamah semua dihitung, karena semua apa yang kita lakukan itu ya nggak ada yang nggak dicatat, semua dicatat, nggak dicatat ya, dari melek mata sampai tidur lagi semua amal kita, perbuatan kita yang baik, yang buruk, yang besar, yang kecil semua dicatat, sekecil apapun ya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya sampai kita ngomong ya satu kata aja dicatat. Ya kata Allah, mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Mayal fizu min qaulin, tidak ada satu kata pun, tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari mulut kita illa ladaihi raqibun atidun, kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid.
Ya, tidak ada satu langkah pun daripada perjalanan hidup kita ini kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dicatat kita semua itu, ya. Nah, maka itu kita hendaklah isi hidup kita ini, semua apa yang kita lakukan jadikanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ibadah. Minum jadi ibadah, baca bismillah tangan kanan. Tapi kalau minum nggak pakai baca bismillah, nol. Ya, nol. Gitu. Lagi pakai tangan kiri. Ya, udah, ya, dosa. Itu, ya. Nah, jadi kan minum itu kan mubah, boleh minum, boleh enggak. Tapi kalau kita baca bismillah, ya, dengan tangan kanan, itu menjadikan ibadah. Ya, begitu tidur juga itu adalah mubah, boleh tidur, boleh enggak tidur, boleh. Tapi kalau tidur kita pakai HP mulu, mau tidur mah HP jadi lihat yang ditonton macam-macam, itu jadi dosa. Tapi kalau tidur kita mengikuti sunnah Rasul, baca bismillah, ya, baca doa, ya, kita baca ayat-ayat Quran, itu membaca itu mendapatkan pahala, menjadi ibadah. Ya, kalau kita tidur aja nggak pakai baca apa-apa, tidur aja udah gitu, nol. Ya, nah itu, ya. Ya, jadi ini kita gunakan waktu-waktu, ya sebaik-baiknya, ya, untuk selalu, ya, jadikan ibadah, gitu ya. Kita keluar rumah baca bismillah, ibadah, ya. Masuk masjid baca niat, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid, ya, sunatan lillahi ta'ala, saya niat beritikaf di masjid. Selama duduk pahalanya terus, gitu ya. Tapi kalau kita nggak niat duduk, ya udah duduk. Ya, apalagi duduknya sambil lihat HP sambil di belakang. Ini kita harus perhitungan hidup kita, ya, perhitungan hidup kita, ya, kita berbuat sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya, jadikan semua amal kehidupan kita ini, apapun yang kita lakukan, jadikan ibadah, karena semua dicatat, ya, semua dicatat sampai yang sekecil-kecilnya, ya, kecuali kalau yang nggak dicatat itu orang tidur, ya, orang tidur nggak dicatat tuh. Ya, orang gila nggak dicatat tuh amalnya, ya. Orang gila nggak dicatat amalnya, apaan jadi kerjain nggak dicatat, ya. Anak kecil nggak dicatat, ya. Tapi kalau dia berbuat baik dalam macam orang tuanya, ya itu, ya, ketiga itu, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, hendaklah kita hitung hidup ini sebelum dihitung nanti di yaumil qiyamah. Ya, sebelum dihitung, kita hitung duluan, ya. Mau tidur, ya, ingetin apaan tadi, ya, apaan yang belum nih, nah, itu, ya. Ya, demikian, mudah-mudahan sekali lagi dengan kita selalu taklim, bergaul dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang soleh ini, kita terus mendapatkan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.